Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Pak Sen, Saluran Pendidikan. Nah, pada video kali ini, Pak Sen yang akan bahas adalah materi himpunan, yaitu kita fokuskan pada operasi pada himpunan. Nah, sebelum kita lanjut, bagi adik-adik yang belum bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share, ya, agar channel ini terus bisa bermanfaat. Nah, lanjut. Nah, untuk operasi pada himpunan, Pak Sen yang pertama bahas itu adalah gabungan dari dua himpunan. Nah, diketahui himpunan A dan B. Nah, jadi gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota A atau anggota B. Nah, ini berarti anggotanya adalah terdiri dari anggota A atau anggota B. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut di latihan di contoh soal, ya. Nah, oke. Gabungan himpunan A dan himpunan B ditulis seperti ini, adik-adik. A gabungan B. Nah, atau adik-adik bisa baca A union B. Nah, ini U. U ini adalah union, ya. Nah, sehingga kalau A union B, ya, itu adalah suatu himpunan yang anggotanya X, di mana X, ya, merupakan elemen dari A, berarti X adalah anggota dari A, dan X merupakan elemen dari B. Ya, jadi untuk gabungan himpunan A dan himpunan B, adik-adik bisa tulis seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal, ya. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Diketahui himpunan A, yaitu anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan B, anggotanya 2, 4, 6, 8. Tentukanlah gabungan himpunan A dan B. Nah, jadi pertama, adik bisa tulis seperti ini. A gabungan B, nah, sama dengan, nah, karena gabungan itu merupakan anggota yang terdiri atas himpunan A atau himpunan B, ya, berarti kedua-duanya ini harus masuk ke dalam anggotanya untuk A union B. Sehingga A union B anggotanya adalah 1, digabung ini adik-adik, ya. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, jadi pada intinya untuk gabungan himpunan A dan B itu adalah gabungan dari kedua anggota himpunan ini. Ya. Nah, anggotanya ini digabung jadi satu. Jadi itulah yang kita sebut dengan A union B. Ya. Oke. Itu untuk gabungan dua himpunan. Nah, selanjutnya yang Pak Sen jelaskan adalah irisan dua himpunan. Nah, apa itu irisan dua himpunan? Misalkan S adalah himpunan semesta. Jadi kalian sudah belajar himpunan semesta di video sebelumnya. Irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota S yang terdapat pada himpunan A dan terdapat juga pada himpunan B. Jadi kita cari anggota himpunan A yang juga ada di himpunan B. Nah, seperti apa itu? Kita lihat contoh soalnya. Nah, adik-adik, jadi irisan himpunan A dan himpunan B itu ditulis seperti ini. A irisan B. Nah, ini dibaca A irisan B. Nah, jadi kalau secara matematis, A irisan B itu adalah suatu himpunan yang anggotanya X, ya, di mana X merupakan elemen dari A dan X adalah elemen dari B. Nah, ini yang disebut dengan irisan himpunan, adik-adik. Nah, jadi untuk memperkuat konsep kalian, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan himpunan B, 2, 4,
6, 8, 10, 12, tentukanlah irisan himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi seperti apa? Konsep dari irisan itu adalah carilah anggota himpunan A yang juga ada di himpunan B. Nah, kita cek mana anggota A yang juga ada di himpunan B. Nah, 2 ada di B, 4 juga ada di B, dan 6 juga ada di B. Nah, jadi A irisan B itu adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari 2, 4, dan 6. Ya, jadi seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mempelajari irisan dua himpunan, sekarang kita lanjutkan ke selisih dua himpunan. Jadi, selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari himpunan A, tetapi bukan merupakan anggota dari himpunan B. Nah, jadi itu seperti apa? Kita nanti bahas di contoh soal. Nah, jadi selisih himpunan A dan B itu dapat dituliskan seperti ini. Nah, selisih A kurang B. Atau dituliskan seperti ini. A strip garis miring B. Nah, jadi ini dibaca A selisih B atau A selisih dari B. Nah, ya, himpunan A, himpunan dan selisih dari A dan B. Nah, secara matematis ditulis seperti ini. A kurang B itu adalah suatu himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah anggota dari A semuanya dan X itu bukan dari anggota B. Ya, kalau kebalik bagaimana Pak Sen? Sama. Nah, B kurangi A itu adalah suatu himpunan yang anggotanya X, di mana X ada elemen dari B, semuanya anggotanya adalah B, dan X itu bukan elemen dari A. Nah, bisa dibaca, ditulis seperti ini. Ya, adik-adik ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal selisih dua himpunan. Nah, contoh soalnya. Contoh soal, diketahui himpunan A yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya adalah 4, 5, 6, 7, 8. Tentukanlah selisih himpunan A dan B. Nah, bagaimana itu adik-adik? Nah, kalau selisih himpunan A dan B berarti yang ditanyakan adalah semua anggota A dan anggotanya itu tidak termasuk di B juga. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini misalnya himpunan A. Nah, karena ada beberapa anggota A yang masuk juga di B, jadi gambarnya seperti ini kita buat. Nah, anggota dari A apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Di mana 4, 5 ini juga beririsan di B. Nah, misalnya ini A, ini B. Nah, kalau beririsan berarti di sini tulis. Nah, berarti ini miliknya A juga ini miliknya B. Sehingga di sini adalah 1, 2, dan 3. Kalau B 6, 7, dan 8. Jadi anggota B itu adalah 4, 5, 6, 7, 8. Kalau anggota dari A 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau ditanya A selisih B, nah, apa anggotanya adik-adik? Nah, jadi yang berdasarkan definisi semua anggota A yang bukan di B. Nah, ini adik-adik 1, 2, dan 3. Karena 4, 5, 6, 7, 8 ini termasuk di B. Jadi anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Mengerti adik-adik? Nah, jadi misalnya kalau selisih himpunan B dan A. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini A, ini B, sama ya. Berarti irisannya 4 dan 5, ini 1, 2, dan 3. Di sini 6, 7, dan 8. Jadi kalau B
kurang A itu adalah anggotanya 6, 7, dan 8. Ya, 6, 7, dan 8. Nah, kalau diarsir seperti ini adik-adik. Jadi 4, 5-nya itu nggak kena. Nah, begitu juga ini. Inilah anggota dari A selisih B. Ya, selisih himpunan A dan B. Ini. Selisih himpunan B dan A adalah ini. Oke, mengerti adik-adik? Pak rasa kalian bisa, ya. Nah, adik-adik, Pak lanjutkan ke komplement dua himpunan. Ini adalah operasi himpunan yang keempat. Nah, jadi yang dimaksud dengan komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Komplement itu artinya yang bukan. Nah, yang bukan anggota A. Kalau ada himpunan A berarti komplementnya adalah bukan dari anggota A, ya. Kita lihat nanti contoh soal. Komplement himpunan A ditulis seperti ini. A berpangkat C, ini dibaca A komplement. Secara matematis bisa ditulis seperti ini. A komplement itu adalah suatu himpunan yang anggotanya X, di mana X itu adalah elemen dari semesta, ya, dan X itu bukan dari anggota A. Nah, bukan dari anggota A. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang di bawah ini. Nah, jadi Pak Sen punya soal seperti ini. Tentukanlah komplement himpunan A dari diagram di bawah ini. Nah, diagram ini adalah kota-kota yang ada di Kalimantan. Nah, anggota himpunan A itu ada Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, Banjarmasin, Samarinda. Jadi yang termasuk A komplement itu adalah yang bukan anggota dari A. Berarti di luar himpunan A. Berarti apa? Nah, A komplement itu jawabannya adalah Tarakan, Bontang, Banjarbaru, oke Bapak singkat, dan Singkawang. Nah, inilah yang disebut dengan A komplement. Ya, jadi yang bukan anggota A. Kalau B komplement, bukan B anggota dari B. Oke, bisa adik-adik? Bisa ya? Oke adik-adik, setelah tadi kita memahami operasi dua himpunan, sekarang kita lanjut ke diagram Venn. Nah, jadi soal ini banyak sekali keluar di soal matematika, baik di ulangan harian maupun ujian nasional. Nah, untuk diagram Venn yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan gambar-gambar di 4 contoh seperti ini. Nah, ya. Jadi adik-adik bisa mengenalinya. Jika kalian menemukan gambar yang seperti ini, berarti itu adalah termasuk gambar diagram Venn. Nah, jadi adik-adik jika kalian menemukan gambar-gambar yang seperti ini, berarti itu termasuk diagram Venn, ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan diagram Venn, yuk kita simak contoh soal yang Pak Sen sudah buat. Oke. Nih. Untuk contoh soalnya kita akan berbicara tentang makanan Korea. Asik ya, Korea. Contoh soal. Dari 32 anak ditanya tentang makanan Korea yang disukai. Diperoleh data sebanyak 12 anak menyukai kimchi, 18 anak menyukai kimbap, dan 12 anak tidak menyukai kimchi atau kimbap. Berapa banyak anak yang menyukai kedua makanan tersebut? Yang kedua, berapa banyak anak yang menyukai kimbap tetapi tidak menyukai kimchi? Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini adik-adik? Pertama, kalian harus buat dulu diagram Venn-nya. Nah, kalau contoh soal seperti ini, diagram Venn-nya akan seperti ini. Nah, dia akan beririsan. Nah, yang ditanya menyukai kedua makanan tersebut. Nah, misalnya ini adalah kimchi. Ini adalah kimbap. Nah, kita lihat dari N-nya adalah 32. Nah, jadi keseluruhan siswa yang didata ini adalah 32. Diperoleh data 12 anak menyukai kimchi. 12 anak menyukai kimchi, ya. 18 anak menyukai kimbap. 18 menyukai anak menyukai kimbap dan 12 anak tidak menyukai kimchi atau kimbap. Berarti dia di luar diagram ini. Jadi kita tulis di sini adik-adik. Nah,
Ya, berarti di sini ada 12. Nah, yang ditanya adalah berapa sih banyak anak yang menyukai kedua makanan tersebut? Kedua, berarti kimchi dan kimbap ada di sini adik-adik. Ya, di irisan ini misalnya kita misalkan X. Nah, sebanyak 12 sudah menyukai kimchi, kemudian yang suka kedua-duanya sebanyak X, berarti ini 12 kurangi X. Nah, kalau di sini sebanyak 18 menyukai kimbap, sudah menyukai keduanya itu adalah sebesar X, berarti 18 kurangi X. Nah, jadi kita akan mencari nilai X-nya ini adik-adik. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya 32. Nah, total keseluruhan 32 sama dengan, kita jumlahkan ini, 12 kurangi X tambah X tambah 18 kurang X tambah 12. Nah, sama dengan 32 sama dengan, nah kita jumlahkan ini dulu, 12 tambah 18 berapa? 30 tambah 12 42. Ya. Nah, min X tambah X berarti habis ya. Nah, berutang sebesar X dibayar X berarti habis. Nah, tinggal kurang X. Nah, kurang X sama dengan, nah, X sama dengan 42 kurangi 32 bawa ke kiri, ke kanan, jadi berupa pindah ruas ya. Kalau pindah ruas berarti ganti tanda menjadi min 32. Nah, ini min X-nya pindah ke ruas kiri jadi plus dia ya. Sehingga X adalah berapa? 10 orang. Jadi sudah terjawab soal nomor 1. Nah, ya. Untuk soal yang nomor 2, berapa banyak anak yang menyukai kimbap tetapi tidak menyukai kimchi? Berarti yang kita hitung adalah yang menyukai kimbap saja. Kita lihat kimbabnya ini 18 kurangi X. Kimbab sama dengan 18 kurangi X. Berarti kita temukan tadi X-nya berapa itu adik-adik? 10 ya. 18 kurangi 10 sama dengan 8 orang. Nah, itu yang menyukai kimbab saja. Oke, bisa adik-adik? Gampang ya. Nah, adik-adik bisa coba nanti di rumah ya. Nah, adik-adik, Pak Hasan lanjutkan. Setelah tadi kita belajar operasi himpunan, diagram Venn, dan terakhir kita akan belajar hubungan dua himpunan. Nah, di dalam himpunan itu ada hubungannya. Nah, pertama itu adalah himpunan saling asing. Nah, himpunan saling asing itu hubungannya kayak gimana sih? Nah, dua himpunan dikatakan saling asing jika antara kedua himpunan tersebut tidak memiliki anggota persekutuan. Berarti tidak ada yang memiliki anggota persekutuan ya. Contohnya himpunan P dan himpunan Q ya, 4 dan 5 merupakan himpunan saling asing. Kenapa? Karena tidak ada di dalam dua himpunan ini ya, tidak ada anggota himpunan P yang juga masuk dalam anggota himpunan Q. Begitu juga sebaliknya, tidak ada anggota himpunan Q yang juga merupakan anggota himpunan dari P. Maka kedua himpunan ini kita sebut dengan himpunan saling asing. Ya, bisa ya? Oke, Hasan lanjutkan ke himpunan beririsan. Nah, dikatakan beririsan jika antara kedua himpunan tersebut memiliki anggota persekutuan. Contoh, himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q anggotanya 3, 4, 5 merupakan himpunan beririsan. Kenapa? Karena terdapat anggota himpunan dari P yaitu 3 dan 4 ya, yang juga masuk dalam anggota Q. Nah, ya. Nah, ini ada anggota P yang masuk juga anggota Q. Makanya kita sebut sebagai himpunan beririsan. Oke, jelas adik-adik? Nah, oke, Pak Hasan lanjutkan. Himpunan yang sama. Nah, kalau sama berarti himpunan yang kembar ya. Nah, jadi bagaimana itu? Dua himpunan dikatakan himpunan yang sama jika anggota dan banyaknya anggota kedua himpunan tersebut sama. Contohnya seperti ini. Nah, artinya banyak anggota dan anggota itu sama. Contohnya himpunan P yang terdiri dari huruf P, A, K, S, E, dan N, dan Q yang
anggotanya terdiri dari huruf S, E, N, P, A, K merupakan himpunan yang sama. Karena kenapa? Anggotanya sama, yaitu anggotanya ini ya, anggota S, E, N, P, A, K juga ada di himpunan P. Dan jumlahnya juga sama. Nah, sama-sama memiliki 6 anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya kita sebut sebagai himpunan yang sama. Gampang sekali adik-adik. Terakhir Pak Sen lanjutkan. Himpunan ekuivalen. Nah, yang mana disebut dengan himpunan ekuivalen? Dua himpunan dikatakan ekuivalen jika banyak anggota dari masing-masing himpunan tersebut sama. Jadi jumlah anggota himpunannya itu sama. Nah, contohnya himpunan P 2, 3, 4, 5, 6 dan Q, A, U, W, O adalah himpunan yang ekuivalen. Kenapa? Karena jumlah anggotanya itu sama. Jumlah, ingat jumlah ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama-sama memiliki 5 anggota. Berarti inilah yang disebut dengan himpunan ekuivalen. Meskipun anggotanya berbeda. Nah, yang jelas banyaknya sama. Oke? Adik-adik? Hanya itu yang bisa Pak Sen sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terus berlatih agar kemampuan kalian meningkat dalam matematika.